Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raffiati Kania. Saya adalah dosen tetap dari Program Studi Manajemen Pemasaran Politeknik Negeri Bandung. Pada program studi tersebut, saya biasa mengampu 4 mata kuliah, yaitu pengembangan produk baru, kewirausahaan, proyek rencana pemasaran, dan pengantar pemasaran digital. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi bagaimana saya menjelaskan mata kuliah pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah mata kuliah wajib dari program studi manajemen pemasaran yang dikhususkan pada sarjana terapan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan diajarkan pada semester 5. Metode pembelajaran yaitu pembelajaran tatap muka dan proyek kolaboratif dengan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah terdiri dari 3 domain, yaitu domain sikap, yaitu kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa bisa menginternalisasi semangat kemandirian, kewirausahaan, dan perjuangan. Dalam domain pengetahuan, mata kuliah ini akan mengajarkan bagaimana konsep dan teknik rencana pemasaran yang strategis untuk diterapkan pada perusahaan. Sedangkan keterampilan, yaitu keterampilan khusus, mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa untuk mampu mengidentifikasi lingkungan internal eksternal perusahaan dalam skala nasional dan internasional. Oke, ini adalah materi pembelajaran dan juga referensi yang saya gunakan untuk mengajari pengembangan produk baru. Referensi yang saya gunakan adalah New Product Management karya Crawford dan Benelebo. Materi ini adalah materi yang berisi tahapan pengembangan produk yang sudah diadopsi pada perusahaan multinasional. 5 tahapan pengembangan produk yang akan saya ajarkan ada 5. Yang pertama, di tahap 1 adalah identifikasi dan pemilihan peluang produk baru. Tahap kedua yaitu menghasilkan konsep produk baru. Tahap ketiga yaitu sistem evaluasi konsep produk baru. Dan yang keempat adalah bagaimana manajemen pembuatan produk baru. Dan yang terakhir adalah bagaimana strategi peluncuran produk baru. Selain dari pembelajaran teori, untuk bisa menunjang capaian pembelajaran sikap dan keterampilan khusus, mahasiswa juga dibekali bagaimana bisa melakukan riset produk pada perusahaan yang sudah ada di Indonesia. Ini adalah mini research project pada produk sepatu lari, di mana mahasiswa berkolaborasi dengan pengguna, yaitu masyarakat yang menggunakan produk sepatu lari. Di sini ada 4 milestone yang akan dikerjakan mahasiswa selama 1 semester. Milestone ini adalah bentuk kecil atau bentuk implementasi dari mata kuliah pengembangan produk baru yang diadaptasi dari referensi buku Crawford Manajemen Produk Baru. Pada mini project ini ada 4 milestone yang akan dilalui oleh mahasiswa sehingga mahasiswa bisa menciptakan pengembangan produk baru dan strategi peluncuran produk baru pada brand sepatu lari yang terdiri dari brand internasional dan brand nasional. Tahap pertama yaitu mahasiswa akan mengeksplorasi brand dan juga produknya. Yang kedua adalah mempelajari kompetitor brand tersebut. Dan yang ketiga adalah mempelajari pengalaman pelanggan, yaitu dengan cara kolaborasi dengan masyarakat, di mana masyarakat akan diwawancara bagaimana pengalaman menggunakan sepatu lari. Dan yang terakhir adalah melatih kreativitas untuk menciptakan produk baru. Oke. Selanjutnya adalah sistem penilaian. Sistem penilaian terdiri dari
lima komponen. Komponen pertama yang paling besar adalah 40% evaluasi dilaksanakan untuk menilai hasil proyek kolaboratif. Komponen yang akan dinilai adalah teamwork dan kualitas interpretasi data. Presentasi hasil ini dilihat dari bagaimana mahasiswa bisa mengidentifikasi atribut produk yang inovatif dan solutif untuk brand yang sudah mereka pilih. Komponen selanjutnya adalah komponen pengetahuan yang terdiri dari 20%. Di sini ada kuis sebanyak 20% penilaiannya dan juga ujian tengah semester. Mahasiswa akan menjawab soal esai dan juga pilihan ganda. Komponen selanjutnya adalah komponen pengetahuan yaitu tugas mandiri sebanyak 10%. Mahasiswa akan menganalisa masalah konsumen pada produk, bagaimana membuat kuesioner atau interview, dan yang selanjutnya adalah interpretasi data. Terakhir adalah aktivitas partisipatif, di mana saya akan menilai bagaimana keaktifan dan kerjasama mahasiswa ketika di kelas. Keaktifan sangat berarti pada mata kuliah saya, di mana saya akan memberikan nilai untuk mahasiswa yang bertanya, memberikan saran, dan berdiskusi secara aktif. Nah, ini adalah rubrik penilaian yang biasa saya berikan kepada mahasiswa. Dan mahasiswa bisa mengakses rubrik penilaian pada e-learning yang ada, yang sudah saya bagikan. Mahasiswa, berikut adalah rubrik penilaian. Di dalam rubrik penilaian ada deskripsi atau indikator kinerja, dan yang kedua ada sanksi apabila mahasiswa melakukan kecurangan. Mahasiswa, indikator kinerja dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah kreativitas, yang kedua adalah solusi, yang ketiga adalah akurasi, yang keempat adalah ketelitian. Berikut ini adalah indikator kinerja mahasiswa yang terbagi menjadi A, A, B, 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 C, C, hingga E. Ya, ini adalah website e-learning yang didesain oleh Politeknik Negeri Bandung. Mata kuliah ini mencakup deskripsi mata kuliah, berupa mata kuliah ini berupa tujuan bagaimana mata kuliah ini bisa membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan, lalu timeline pembelajaran teori sebanyak 11 minggu, diikuti dengan proyek kolaboratif dan presentasi proyek kolaboratif di minggu ke-12 hingga minggu terakhir. Lalu ada capaian pembelajaran mata kuliah, ini berisi 3 domain, yaitu keterampilan khusus, pengetahuan praktis, dan juga sikap. Setelah itu ada tanggal-tanggal penting. Ini berisi reminder sekiranya seminggu atau 2 minggu sebelum tanggal kuis UTS, UAS, dan presentasi proyek, serta apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mahasiswa itu belajar uh, untuk mempersiapkan kuis UTS, UAS, dan lain sebagainya. Lalu ada RPS. Lalu ada proyek kolaboratif, ini berupa silabus dari minggu ke minggu, apa yang harus dilakukan, apa yang akan dinilai, dan lain sebagainya. Lalu ada e-book, dan ada materi per minggunya. Jadi mahasiswa disarankan untuk membuka terlebih dahulu materi pembelajaran. Oke, sebagai contoh, misal di minggu ketiga, ada sumber belajar yaitu PPT. Chapter 3. Di sini jelas topik ini akan menjelaskan tentang apa saja termasuk learning outcome. Di situ ada dalam PPT, dan juga mahasiswa bisa mengakses rekaman pembelajaran yang biasa saya siapkan sebelum memulai. Lalu juga jika memang memungkinkan akan ada topik, akan ada kuis jika memang waktunya sudah kuis. Di sini mahasiswa juga bisa pindah-pindah dari minggu ke-3, ke-4, dan lain sebagainya. Lalu bisa melakukan pertanyaan di dalam forum, dan lain sebagainya. Nah, nah,
Selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran minggu pertama di kelas. Oke, selamat siang semuanya. Oke, kita mulai minggu pertama, New Product Development atau pengembangan produk baru. Gitu ya, seperti yang teman-teman sudah lihat RPS-nya di e-learning, teman-teman akan mulai belajar tentang elemen strategis pengembangan produk baru. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Oke ya, jadi kita akan belajar. Nah, sebelumnya sudah kelihatan? Oke. Sudah, Nah, Ibu. oke. Jadi kita akan mulai di chapter 1. Nah, ini tuh ilmunya fondasi dari chapter-chapter selanjutnya. Seperti yang teman-teman tahu di RPS, kalau mata kuliah ini tuh akan memberikan teori dasar yang eh, yang ngasih tahu gimana caranya merencanakan proses pengembangan produk baru yang strategis untuk perusahaan. Ingat ya, yang strategis. Jadi kita akan belajar elemen strategisnya dulu. Sebelum belajar tentang elemen strategis, saya mau nanya dulu. Kira-kira apa yang pertama kali teman-teman pikirkan tentang product development atau new product development? Apa yang pertama kali teman-teman pikirkan? Menurut aku inovasi, Bu. Inovasi. Bisa iya, bisa enggak. Belum tentu product development itu menghasilkan inovasi atau sesuatu yang baru. Tapi bisa juga mungkin product development itu sesuatu yang sederhana. Bisa juga. Ada lagi apa yang pertama kali, tapi itu udah betul ya, product development kita akan belajar inovasi. Ada lagi yang mau, Kalau menurut oke, Wiwit mungkin dulu, gimana? boleh, boleh. Kalau menurut aku mungkin product development itu berhubungan juga sama riset, Bu. Riset, betul, betul. Ya. Tapi mungkin akan berbeda dengan pelajaran Pak Wahyu, bukan riset SPSS, bukan riset kuesioner. Tapi ini risetnya lebih aplikatif untuk product development. Coba ada lagi nggak yang lain? Betul ya, inovasi, riset, terus apa lagi? Suatu proses mungkin, Bu. Proses. Dasarnya dari product development itu adalah proses. Nah, ini yang ngebedain antara satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Bagaimana proses product development itu akan berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Kita akan belajar sebelum kita tahu elemen yang strategis dari product development apa, ada baiknya teman-teman itu belajar tentang kenapa sih harus belajar product development. Nah, ada tiga alasan dasar gitu ya. Pertama, teman-teman bisa lihat warnanya ya, ada warna yang saya highlight. Jadi pertama company existence atau keberadaan sebuah perusahaan itu sangat bergantung pada value dari produk yang dia ciptakan. Nah, value ini tuh kesannya abstrak gitu ya. Bukan value ini tuh kalau dalam bahasa Indonesia mungkin manfaat. Ketika kita ngembangin produk, kita itu memberikan manfaat untuk konsumen. Tapi bukan berarti manfaat itu tuh akan stagnan di situ-situ aja. Saya bisa kasih contoh satu gini. Perusahaan McDonald. Seperti yang kita tahu ya, McDonald itu menciptakan sebuah produk makanan cepat saji. Di awal-awal dia bikin restoran, eh, apa namanya, prosesnya cepat, terus lama-lama dia bikin drive-thru. Tapi kok lama-kelamaan dia kerjasama dengan BTS untuk jual produk makanan yang sempat viral itu, masih ingat? Nah, jadi kalau perusahaan itu develop produk, value-nya itu akan berkembang dari masa ke masa dan bisa jadi akan berelaborasi terus ya, berubah terus. Terus yang kedua adalah tentang lingkungan dari company, di mana lingkungan perusahaan itu selalu sifatnya kompetisi, berkompetisi terus gitu ya, mau di level perusahaan besar, perusahaan kecil, atau bahkan baru merintis. Nah, jadi produk development itu harus lebih baik dari perusahaan yang lain, sehingga perlu proses, perlu dokumentasi yang betul, dan perlu riset, gitu ya, perlu riset, dan terakhir perlu inovasi karena kita harus lebih baik.
Terus yang ketiga adalah new product process itu tuh sangat sulit. Nih, nanti saya akan kasih datanya seberapa sulit gitu ya. Jadi pertama sulitnya itu adalah eh, di dalam prosesnya itu butuh banyak orang, nggak bisa 5 orang, 6 orang. Apalagi perusahaan besar, misalnya nih Bio Farma, Paragon itu pasti ada ratusan orang yang terlibat untuk mendevelop satu jenis produk gitu ya. Nah, itu yang lebih susah lagi. Ratusan orang ini itu karakternya beda-beda. Ada orang engineering, ada orang sales, ada orang manufacturing, ada orang finance. Itu harus berkumpul jadi satu, membicarakan bagaimana bisa develop satu produk yang akan dipasarkan gitu. Lalu selanjutnya tantangan. Tadi udah bicara bahwa prosesnya ternyata sulit. Berarti kan ada tantangan ya di dalam itu. Tantangan dalam product development itu adalah yang pertama adalah budget. Bertahun-tahun ilmu ini ada, selalu masalah semua proses product development itu adalah di budget. Bahwa untuk develop satu produk secara teknis itu butuh miliaran. Bisa juga jutaan miliaran. Tapi kalau semakin besar perusahaannya itu akan semakin mahal gitu ya develop produk itu. Yang kedua ini nih yang akan jadi bahasan tadi Puja sempat bilang, oh inovasi. Ternyata ada lagi nih jenis baru namanya radical innovation. Radical innovation itu betul-betul kategori produk yang baru. Nah, ini inti dasar atau penemuan apa namanya perkembangan ilmu product development gitu ya. Jadi semakin inovasinya itu radikal, dia akan semakin bertahan di pasar. Yang ketiga adalah challenge-nya untuk mempercepat inovasi itu sulit. Misalnya gini, perusahaan, coba bayangin Bio Farma ya, ini ada yang magang di Bio Farma. Bio Farma itu mau bikin sebuah vaksin, saya vaksin untuk TBC supaya ini yang lagi ramai di Indonesia, supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Kita bikin nih. Nah, tentunya kan ngedevelop vaksin itu nggak bisa cepat, nggak bisa dalam waktu setahun. Nah, gimana caranya inovasi itu bisa cepat dihasilkan dan juga cepat dipasarkan? Itu yang jadi tantangan. Artinya Bio Farma harus mikir berapa budgetnya supaya dia bisa stay on track dalam 1 tahun. Kira-kira pemasarannya gimana supaya bisa balik modal dalam waktu yang tidak lama gitu. Nah, itu bisnis challenge-nya kalau teman-teman bisa membayangkan. Nah, ini data. Jadi ilmu yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester itu berasal dari riset ini Product Development and Management Association, yaitu Comparative Performance Assessment Study. Jadi ini adalah assessment selama 20 tahun. Asosiasi Product Development dan Management itu adalah gabungan asosiasi yang fokus untuk mengobservasi bagaimana perusahaan di dunia itu bagaimana strategi manajer dalam mengembangkan produk baru. Nah, ini cikal bakal awalnya product development. Ini di tahun 1990. Jadi si asosiasi ini tuh eh, mendevelop, aduh, bentar, sorry, back to meeting. Nah, sorry, oke, bentar ya guys. Eh, Stop sharing. Ini masih sharing nggak? Oke, nah jadi selama 20 tahun tadi, ternyata yang 25% perusahaan yang berhasil itu adalah perusahaan yang bisa konsisten mengembangkan produk per 5 tahun dan produknya itu selalu selalu bertahan gitu ya selama 5 tahun itu. Ternyata hanya 25% dari 450 companies. Nah, bisa teman-teman lihat grafik perbandingannya. Perusahaan yang berhasil atau yang sukses itu cuma idenya untuk bisa masukkan produk baru itu hanya sedikit, 4,5 ide dibanding perusahaan yang gagal. Gagal ini maksudnya adalah yang dia kurang bertahan produknya gitu ya. Artinya apa? Dia butuh ide yang bagus untuk bisa sukses di pasaran. Nah, itulah cikal bakal accelerate, cikal bakal apa namanya
tadi innovation, accelerating innovation tadi gitu ya. Nah, jadi kalau di compare antara produk yang baik dan tidak, ini ada 5 aspek. Teman-teman akan pelajari di chapter-chapter berikutnya gitu ya. Jadi jelas ada market research, lalu ada analisis, lalu juga tadi ada bagaimana strategi global market gitu ya. Nah, dua aspek atas inilah yang komponen paling banyak di perusahaan. Sementara 3 yang bawah ini yang mungkin lebih sedikit. Oke, nah kita akan belajar strategic elemen di level dasar yaitu tentang proses, lalu ada Product Innovation Charter atau PIC, dan produk portfolio. Ini akan diperdalam di minggu-minggu berikutnya. Sementara dalam hal proses ini ada 5 tahap, yaitu dimulai dari bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis, lalu ada yang kedua adalah menciptakan konsep, lalu mengevaluasi konsep, develop, dan juga launching produk. Nah, di minggu-minggu berikutnya kita akan belajar tentang Product Innovation Charter dan produk portfolio. Nah, ini 2 elemen strategis yang menjadi ciri khas perusahaan-perusahaan yang bisa berhasil mendevelop produknya dan bertahan di pasar minimal 5 tahun. Gitu. Jadi harus ada PIC dan juga produk portfolio. Next week kita akan belajar tentang prosesnya. Ada case study, yaitu perusahaan kosmetik dari P&G. Prosesnya seperti apa dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Yang kedua adalah bagaimana P&G ini bisa cepat menciptakan produk dan mendeliver produk ke pasar dengan taktis gitu ya, tidak terlalu berlama-lama. Yang ketiga adalah mungkin nggak sih kalau selama kita develop produk, kita juga ngembangin service baru gitu. Nah, demikian pertemuan minggu pertama. Kira-kira ada yang mau bertanya dulu nggak dari slide yang udah saya kasih ini? Ada yang mau bertanya? Sabila, gimana? Ibu ingin bertanya, kalau misalkan eh, pengembangan produk tuh kenapa prosesnya tuh selalu ada di level perusahaan yang multinasional gitu? Oke, jadi ini sejarahnya kan dari tahun 90 ya. Jadi para manajer yang kerja di perusahaan multinasional itu sering mengalami kegagalan gitu. Kegagalan, kenapa ya produknya banyak yang nggak laku di pasar gitu. Nah, sehingga dia berpikir proses seperti apa sih yang ngebuat apa namanya tuh proses pengembangan produk baru itu berhasil sehingga ilmu ini berkembang. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, yang di level UMKM misalnya gitu ya, itu tuh kurang terdokumentasi dengan baik. Kenapa? Karena urgensinya. Karena UMKM itu salah satu sektor ekonomi yang informal. Dia cenderung ngelihat ide terus eksekusi gitu. Beda dengan perusahaan besar yang perlu formalitas, tim, dan lain sebagainya. Tapi kalau misal Sabila mau perhatikan gitu ya, UMKM itu juga dia berproses dalam pengembangan produk dengan cara apa? Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Itu level paling sederhana dari produk gitu ya, pengembangan produk baru. Ya. Gimana Sabila? Oke, aman? Cukup, Ibu. Terima Ya, kasih. ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oh, gimana Mau Fadila? tahu bagaimana strategi implementasi produk development ini yang efektif bisa Mhm. dilakukan pada perusahaan startup atau UMKM yang memiliki keterbatasan dari segi sumber daya manusia dan sumber daya Oh, oke. monetary. Oh, untuk startup dan UMKM ya. Pertama, kita harus mengidentifikasi dulu karakter organisasi, karena product development itu sangat bergantung pada kualitas SDM-nya, gitu. Jadi misalnya UMKM kita harus lihat ini harus bisa mengevaluasi nih, kira-kira karakter SDM kita seperti apa. Terus yang kedua, dengan karakter SDM seperti itu, bagaimana kita bisa memproses riset, riset, riset pasar, riset kompetitor. Lalu dari level product development ini juga cari cara yang lebih fleksibel untuk kerja dari si organisasi itu.
Jadi nggak ada resep baku sebenarnya. Balik lagi dilihat lagi dari karakter SDM-nya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Menarik ya pertanyaannya. Kenapa nggak di UMKM ya? Saya Bu, Ya boleh, Benny. eh, kalau berdasarkan dari pengembangan produk tersebut tuh, Hmm. kenapa sih selalu diterapkan pada perusahaan-perusahaan internasional kayak tadi eh, perusahaan yang bisa punya skala internasional kayak misalnya tadi Bio Farma ataupun Paragon. Hmm. Ada alasannya nggak sih Bu atau bagaimana? Oke, alasan paling realistis itu adalah karena resiko. Jadi kalau perusahaan multinasional itu mereka mengeluarkan miliaran dolar gitu ya untuk develop produk. Jadi miliaran produk ini budgetnya dikhususkan untuk R&D. Nah, itu kan besar tuh. Mereka nggak mau banyak kerugian di situ, sehingga perlu proses, perlu dokumentasi, dan tidak boleh ada fraud atau korupsi lah, nggak boleh ya tuh. Jadi product development itu meminimalisir kemungkinan kegagalan perusahaan besar. Nah, sehingga ilmu ini tuh ada, ilmu itu sudah dikembangkan 20 tahun gitu ya. Jadi ilmu yang data yang tadi teman-teman baca itu hasil observasi 20 tahun para manajer yang melakukan trial and error. Itu. Jadi teman-teman belajar product development kenapa sesistematis ini, sekaku ini karena memang mereka tuh untuk mengurangi resiko kegagalan di kemudian hari. Gitu ya. Sampai sini jelas Benny? Oke. Jelas Bu, terima kasih. Oke, nah jadi itu tadi ya di week pertama ini kita sama-sama belajar pentingnya belajar product development. Mungkin untuk di minggu berikutnya kita akan belajar proses dan seperti apa perusahaannya gitu ya. Dari saya mungkin cukup, kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi bisa kabari via email atau via e-learningnya. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.